عملا متقبلا اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم إنا نسألك أزواجا صالحين وذرية صالحين آمين يا رب العالمين. تفضل. ما جاء في التوحيد والوصايا وفيه إليه قال أن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا إني أريد لك ما أريد لنفسي فلا تأمرن على اثنين jangan menjadi amir. فلا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم ولا أكبر تفرق به أهل المسلم. Araka dha'ifan, saya melihat kamu lemah padahal dia orangnya sangat kuat. Berarti dhaifnya di sini bukan dalam hal badan. Karena Abu Dzar ini ketika dia awal masuk Islam dia mengucapkan syahadatain di depan Ka'bah sehingga dia dipukuli oleh orang-orang kafir. Kemudian Nabi mengatakan, gimana sudah kubilangkan jangan begitu. Malah kata Abu Dzar, kalau anda mengizinkan ya Rasulullah, saya akan tampil lagi besok. Padahal masih banyak itu. Nah, sehingga araka dha'ifan itu berarti bukan dalam badan. Maka dalam syarah dikatakan dha'ifan ghairu qadirin ala tahsili ma yuslihul imarata wa dar'il mafasid. Lemah dalam hal kepemimpinan. Atau kalau kata guru kami Syekh Sa'id Al-Kamali, dha'ifan fir ra'yi, pendapatnya lemah ya. Nah, salah satu kelemahan pendapatnya Abu Dzar ini, dia beranggapan orang tidak boleh menyimpan harta lebih dari 3 hari. Hanya gara-gara Rasulullah SAW bersabda, kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud akan saya habiskan, sedekahkan semuanya sampai tak tersisa tidak kurang dari 3 hari. Kemudian dipahami oleh Abu Dzar berarti harus begitu, padahal tidak harus begitu kan. Dan itu pendapat yang syadz dari Abu Dzar, menyelisih seluruh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh menjadi pengurus harta anak yatim karena nanti hartanya akan habis disedekahkan oleh Abu Dzar tadi. Nah, jadi kerabat karena sudah dapat warisan maka tidak boleh mendapatkan wasiat. Nah, Ibni Abbasin intar akhiran wasiat lil walidaini wa aqrabin wa kanat al wasiyah kadzalik hatta nasakhatha ayatul mirath. Nah, وبه إليه قال باب ما جاء في الوصية للوارث وبه إليه قال عن شرحبيل ابن مسلم سمعت أبا أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. Sehingga tidak sah kalau wasiat kepada waris. Kalau pada anak angkat boleh. Seperti saudarinya Raisa, ada anak angkat kan? Siapa namanya itu? Royani ya? Atau Royani? Nah, itu berarti kembarannya Royan. Nah, itu diambil anak angkat oleh Pak D atau Pak Le? Pak D. Nah, itu kalau dikasih wasiat boleh karena dia bukan anak kandung. Betul. وبه إليه قال باب مخالطة اليتيم في الطعام وبه إليه قال عن ابن عباس قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية انطلق من كان عنده يتيم فأزل طعامه من طعامه وشربه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد واشتد ذلك عليهم فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم وخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. Ya, termasuk juga kalau mengurusi pesantren begini, uang makan untuk santri, uang makan untuk keluarga dicampur nggak ada masalah ya. Yang penting tidak menzalimi. Nah, sehingga masing-masing mendapatkan haknya. Allah mengatakan wa in tukhalitum fa ikhwanukum. Nah, sehingga kalau menzalimi hartanya si anak yatim tidak boleh. Karena berarti mengambil jatah mereka. Dan ini menunjukkan bahwa para sahabat itu mengamalkan dalil sesuai zahirnya.
wala taqrabu malal yatim. Langsung diamalkan sesuai zahirnya. Ini nasinya anak yatim nih, dimasak dengan rice cooker tersendiri, tidak boleh digabung dengan yang lain, karena kalau kita gabung berarti taqrabu. Cara memahami dalil memang seperti itu, sesuai zahirnya dulu, baru kalau ada pemahaman yang salah baru diperbaiki. وبه إليه قال باب ما جاء في مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. وبه إليه قال عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثر. Wala mubadir, tidak pula menyegerakan, alias sebelum anak ini dewasa saya segera habiskan hartanya, tidak boleh begitu. Wala mutaakhir, tidak boleh pula untuk mudakhir, menyimpan. Berarti boleh enggak orang miskin yang mengelola harta anak yatim mengambilnya? Boleh, itu seperti upah atas pekerjaan dia merawat anak yatim tadi. Tapi hendaklah mengambilnya bil ma'ruf. Bil ma'rufnya itu disebutkan di sini, tidak boleh israf, tidak boleh mubadir, tidak boleh mutaakhir. Itu bagi orang yang fakir saja ya. Tapi kalau untuk yang kaya maka tidak boleh. Allah mengatakan, "Faman kana ghaniyan falyasta'fif, faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Pada surat apa itu? An-Nisa ayat 6. وبه إليه قال باب ما جاء متى ينقطع الإثم. وبه إليه قال عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال علي بن أبي طالب حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا hikmah tak tahtilan wala sumata yaumin ilal lain. Ya, jadi riba sudah bukan anak yatim lagi ya. Udah haid kan? Sebelum haid dulu masih yatim nanti. Begitu sudah haid, berarti sudah bukan yatim lagi, mantan yatim. Rahimallahu abaki. وبه إليه قال باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم. وبه إليه قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم السبت وقتل المحصنات والغافلات المؤمنات. Di sini disebutkan dosa-dosa besar, tapi bukan pembatasan bahwa dosa besar hanya 7 ya. Sebagaimana kata Ibn Abbas, hiya ila sab'in aqrab. Artinya banyak sekali dosa besar itu, kalau mau dikumpulkan ya sampai 70 atau lebih. Makanya dalam kitabnya apa itu Az-Zahabi, kitab Al-Kabair, beliau mengumpulkan sampai 70 dosa besar. Nama lain dari dosa besar adalah al-mubiqat, penghancur, pembinasa, karena menyebabkan masuk ke dalam neraka. Dan ini masalah khilafiyah, apakah ada dosa kecil? Menurut jumhur ada, menurut sebagian kecil ulama tidak ada dosa kecil karena Allah Maha Besar. Nabi Ilaihi Qala dan Nabi Anam Haddatahu wa kana kemusubat dan rajulan sa'alahu faqala ya Rasulullah mal kabair faqala minnatiskan. Dua kata maknanya zakat wa uqud walidaini muslimaini wastirhan al-baitul haram kibalatikum ahya'an wa amwatan. Uququl walidain al-muslimain, seandainya dia kafir sama juga, tapi kalau dia muslim maka dosanya lebih besar. Jadi muslimin ini bukan qaid yang mu'tabar ya, tapi apa? Menunjukkan bahwa orang tua yang muslim itu lebih besar haknya daripada yang kafir. Kemudian istihlalil baitul haram, dia merupakan kiblatikum ahya'an, yaitu fis shalah, amwatan yaitu fil qabr. Mungkin ada 9 putalnya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi dosa besarnya. وبه إليه قال ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال. وبه إليه قال عن خطاب قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم تكن له إلا نمرة ثم إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد بها رأسه واجعله على رجليه من الإدخال. Al-kafan min jami'il mal. Kafan itu dari seluruh harta. Artinya apa? Kalau kafan itu menghabisi harta, ya sudah didahulukan daripada waris. Sehingga waris gimana? Ya nggak dapat apa-apa. Misalnya kafan harganya 100.000, sementara warisannya cuma 100.000. Ya sudah, kafan menghabiskan harta tersebut, menghabiskan warisan tersebut. Maka sebelum dilakukan pembagian warisan ada 4 yang harus diurutkan dulu ya. Tajhizul mayyit, kemudian dainullah, kemudian dainul adami, kemudian wasiat, kemudian baru pembagian warisan. Dan hadis ini bicara tentang miskinnya para sahabat di awal-awal Islam ya. Sampai kain kafan pun tidak ditemukan yang cukup. Mus'ab bin Umair ini adalah pendakwah pertama yang dikirim oleh Nabi ke Madinah. Dulunya orang kaya, terus ketika hijrah jadi orang sangat miskin sekali, sehingga beliau ketika melihat Mus'ab sampai menangis Rasulullah SAW karena membandingkan dulu kehidupannya ketika di Mekah dengan kehidupannya ketika di Madinah. Ya, kalau saya bayangkan tuh mirip seperti kondisi Ustaz Supardi. Jadi beliau dikirim Ustaz Mudzakir ke Bali, pernah juga dikirim ke Pelumpang, pernah juga dikirim ke Jumapolo. Ya udah, kerjanya gitu aja, ngurusi pesantren, nggak ada penghasilan uang. Orang-orang kuat seperti itu yang dipilih oleh guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah. Kalau saya terus terang belum kuat kayak begitu, masih ya seperti orang biasa, perlu sesuatu yang lain. وفيه إليه قال قد ما جاء في رجل يهب الهبة ثم يوصله بها أو يرثه. وفيه إليه قال عن أبي هريرة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني تصدقت على أمي بورثة فإنها ماتت وتركت تلك الورثة. قال فتوجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت فإنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئ أو قال يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال نعم. قالت وإنها لم تحج أفيجزئ أو قال يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال نعم. Nah, ini dalilnya mazhab Hambali bahwa boleh kita itu puasa untuk si mayit. Kalau jumhur kan la yasumu ahadun an ahadin. Hanya saja menurut mazhab Hambali shaumu syahrin itu maksudnya shaumu nadhrin. Sehingga kalau saumnya bukan shaumu nadhrin, maka tidak bisa diganti dengan puasa, bisanya diganti dengan fidyah. Nah, kenapa di sini dipahami shaumu nadhrin? Karena dalam riwayat yang lain lafalnya shaumu nadhrin. Berarti shaumu syahrin ini adalah puasa nadhr. Adapun yang berkaitan dengan bab adalah seseorang menghibahkan kepada ibunya, kemudian ibunya wafat, akhirnya malah jadi warisan dia. Boleh enggak? Karena kita memberi sesuatu kan enggak boleh kita tarik lagi kan. Nah, ternyata diperbolehkan karena kita mendapatkannya secara jabr, secara terpaksa, yaitu bukan dari usaha kita. Warisan itu kan kita mendapatkannya ijbar ya, kita tidak mau pun kita dapat. Beda dengan kalau membeli itu ikhtiar. Maka sesuatu yang sudah kita berikan, kita beli lagi nggak boleh, karena itu ikhtiar. Kalau warisan boleh, kenapa? Ijbar. Nah, ini antum harus punya wakaf, karena para ulama mengatakan hampir seluruh sahabat Nabi itu ada punya wakaf. Ada yang sedikit, ada yang banyak ya. Dan wakaf itu tidak harus sesuatu yang mahal. Anggaplah ada pembangunan masjid, antum ikut 50.000 satu sak semen, itu sudah termasuk bana lillahi masjidan. أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست wakaf, nama lainnya adalah habs. وتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها
ولا يهب ولا يورث للفقراء والغرباء والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. Ini menunjukkan bolehnya wakaf itu bersyarat ya. Dia mensyaratkan di sini lil fuqara wal qurba wal riqab wa fi sabilillah, itu maksudnya jihad wa ibn sabil. Nah, kemudian wazad an bishrin wa dhaif. Nah, berarti menunjukkan bahwa ibn sabil dengan dhaif itu berbeda ya. Kemudian orang-orang yang tidak disebutkan di sini dia tidak berhak untuk mengambil wakaf tadi, karena kaidahnya apa? Al-waqfu ala syaratin waqif. Wakaf harus disesuaikan dengan persyaratan yang dibuat oleh pewakaf. Maka la junaha ala man wariyaha an ya'kula minha bil ma'ruf yuridu musaddiqan ghayra mutamawilin bihi Mutamawilin muddakhir. Sudah ambisius qala wa qala Muhammad ghayra muta'akhkhirin halan. Ya, muddakhir sama ya. Wabihi ilaihi qala an Yahya bin Sa'id an Sadaqati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala masaqahari Umar ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab bismillahirrahmanirrahim hadza ma kataba Abdullah Umar fi tanwa wa qasa min khabarihi nahwa hadits nafi qala ghayra muta'akhirin malan wa ma'afa anhu min thamari fa huwa lisa'il wal mahrum qala wa saqa al-qissah qala wa in sya'a wali sanwa ishtara min thamarihi raqiqan bi amalihi wa kataba ma'aiki wa syahida Abdullah ibn al-Arqam bismillahirrahmanirrahim هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدثا إما فهو وسر ما قدم الأقوى والأبد الذي فيه والمئة السهم التي في خيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي يليه حفصه معاشر ثم يليه بالرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم والمنتفع ولا حرج على من وليه أن أكل أو ishtara rafiqan minhu. Ya, di situ tidak ada kata-kata fama afa anhu. Afa di sini bukan memaafkan ya, tapi apa yang sisa, sebagaimana dalam Al-Quran qulil afu, katakanlah, sedekahkanlah sisanya. Maka al-afu itu adalah apa? Isim mustarak yang lafalnya bisa berbeda-beda maknanya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa, ini al-fadla. Nah, ringkasnya ini sama ceritanya dengan hadis sebelumnya, hanya di sini lebih jelas disebutkan nama-namanya. Nah, ada kata-kata sirmah, itu adalah sedikit dari pohon kurma. Soroma sendiri kan memotong ya. Nah, maka sirmah itu potongan atau sedikit. Ada nggak di situ? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti nggak berkaitan. Ini cuma di dalam apa, zilnya saja. Nggak ada. Nggak ada, ya sudah. Khalas, itu kan layjat khalas, outer. Nama huwa kalimah. Bab ma jaa fi sadaqah 'anil mayyit. Bab sedekah untuk mayit. Maksudnya apa? Apakah boleh kita sedekah untuk mayit dan sampai pahalanya? Dan ini masalah khilafiyah untuk selain sedekah. Untuk sedekah ijma'. Untuk selain sedekah maka ada dua pendapat. Pendapat pertama, selama ada dalilnya maka bisa sampai. Pendapat yang kedua, meskipun tidak ada dalilnya, semuanya bisa sampai karena semuanya adalah amal soleh, sebagaimana sedekah adalah amal soleh. Ustaz Muwaddah itu makalahnya tentang masalah ini, yaitu menghadiahkan pahala untuk mayit. Kesimpulan dia mengikuti pendapat yang sempit, yaitu bahwa yang sampai itu hanyalah amal-amal yang ada dalilnya. Nah, kalau kita kumpulkan yang ada dalilnya cuman 3 ya, 1 sedekah, 2 haji umrah, 3 puasa. Kalau mau ditambah 1 lagi, tapi sekarang nggak ada, memerdekakan budak. Tapi memerdekakan budak itu pun masuk dalam bab apa?
Shadaqah. Nah, وبه إليه قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Nah, jadi maksudnya ibu kita mati, kemudian kita sedekah atas nama ibu, berarti sedekatin jariyah, bisa seperti itu. Kemudian di sini ada kata-kata salasati asya, ini bukan untuk pembatasan, karena kemarin kita mendapatkan hadis tentang ribat, itu ternyata dia juga mendapatkan pahala mengalir setelah ribat mati karena ribatnya itu. Maka di sini berlaku kaidah al-adadu la mafhuma lahu. Nah, oh ya, tadi yang perselisihan pendapat sampai atau tidaknya pahala tadi, kalau pakai mazhab Imam Syafi'i, bukan Syafi'iyah ya, Imam Syafi'i, beliau berpendapat nggak sampai pahala baca Quran kepada mayit, nggak sampai, nggak ada dalilnya. Ya, kalau Ibnu Taimiyah semua amal saleh sampai, karena kalau sedekah sampai, haji sampai, berarti lain-lainnya juga dikiaskan di situ. Kalau saya pribadi sampai hari ini belum bisa menerima pendapat tersebut ya. Kenapa? Karena masalah pahala itu masalah gaib. Dari mana taunya bahwa itu sampai? Kalau tidak dikasih info oleh Nabi SAW, kecuali kalau ada WA dari malaikat atau dari Allah ya, pahalamu sudah sampai Kang. Nah, kalau ada WA gitu udah kita yakin. Nah, yutasaddaq anhu. وبه إليه قال أن عائشة أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي اقتتلت نفسي. Uqtutilat mati mendadak. ولولا ذلك لتصدقت وأعتت أفيجزئ أن أتصدق عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدقي عنها. Jadi boleh untuk sedekah atas nama mayit meskipun tidak diwasiatkan. Kenapa Imam Abu Dawud mengatakan meskipun tidak diwasiatkan? Karena adanya syarat untuk wasiat ini dari sebagian para ulama kita rahimahullah ta'ala. Contohnya dalam bab menyembelih korban kemarin, bisakah menyembelih korban untuk mayit? Nah, pendapat pertama mengatakan bisa karena itu babnya bab sedekah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak bisa karena tidak ada dalilnya yang sahih. Nah, kemudian pendapat yang ketiga adalah bisa asalkan diwasiatkan. Nah, وبه إليه قال عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي makhrofan kebun. وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. Nah, وبه إليه قال ما جاء في وصية الحرب يسلم وليه أو يلزمه أن ينفذها. وبه إليه قال عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة وأعتق ابن هشام 50 رقبة فأراد ابن عمر أن يعتق عنه 50 الباقية وقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى ب100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 فبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حجزتم عنه فله ذلك. Artinya karena dia kafir, pahalanya tidak sampai, sehingga seolah-olah Nabi mengatakan nggak usah dilanjutkan, nggak ada pahalanya untuk dia. Kalau antum mau sedekah ya silahkan, tapi pahalanya untuk antum bukan untuk dia. Nah, makanya bentuknya pertanyaan ya, ayalzamu ayyunfidha, apakah wajib dia tuntaskan wasiat tadi? Jawabnya tidak wajib. Boleh enggak? Boleh, tapi pahalanya tidak untuk si mayit karena dia kafir. Nah, di sini Nabi menyebutkan 3 kan, memerdekakan budak, sedekah dan haji. Kalau puasa yang kemarin Salman Waliyah. Nah,
وبه إليه قال باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه فيرفق بالوارث. Istanzor disuruh memberi tempo huramahu piutang-piutangnya, karena dia punya wafa, ya, punya sesuatu yang untuk melunasi hutang. وبه إليه قال عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من يهود فاستنذره جابر فأبى فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمن نحله بالذي له عليه فأبى عليه وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينذره فأبى. Misalkan hadis. Satu swasak itu adalah 60 sok. Nah, silakan antum kali 60 dikali 30, kemudian nanti dibuat berapa kilo, karena supaya kita tahu utangnya itu berapa. Dan ini menunjukkan bahwa hutang itu tidak haram, karena kalau haram tidak mungkin dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bolehnya muamalah dengan orang-orang kafir. Nah, sampai di sini sudah selesai kitab al-wasaya. Kemudian masuk kitab al-faraid, dan faraid ini sudah dibacakan oleh Ustadzah Mawaddah hafizahullah az-zawjatul ula. Ana aqul zawjatul li'annaha talibah. Idza kanat hadirah la naqul hadha. Sampai apa kemarin? Dibacakan sampai yang mana? Setelah faraid apa babnya? Judulnya apa? Kitabul Kharaj. Al-Kharaj satu awalan. Tayyib. Kam majlisan Ustazah taqra? Majlis wahid faqat. Majlisan. سريعا. طيب تفضل الخراج قرأ. وبه إليه قال كتاب الهرس والإمارة والبيع باب ما يلزم الإمام من حق الرعية. الخراج والإمارة وبيع أو بيعة أو البيع، لأنه لا يوجد في كتابكم أكثر يعني كلاما يعني. تفضل. وبه إليه قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Al-Kharaj itu artinya upeti, biasanya diambil dari orang-orang kafir. Kalau diambil dari orang-orang muslim, zakat. Al-Fai itu adalah harta yang kembali dari orang kafir kepada muslim tanpa peperangan. Kalau pakai peperangan namanya ghanimah. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa setiap orang itu adalah ra'in, pengurus. Paling minim adalah pengurus terhadap dirinya sendiri, maka dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tidak boleh menelantarkan dirinya sendiri. Seseorang misalnya tidak mau makan sampai mati, dosa. Kenapa? Kamu itu disuruh ngurusi dirimu, ya. Dirimu itu bukan milikmu, itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, وبه إليه قال باب ما جاء في طلب الإمارة. وبه إليه قال عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إذا أعطيتها عن مسألة أعطيت فيها إلى نفسك وإن أعطيتها عن غير مسألة وأنت عليها. Wa'inta nggak akan ditolong. Dalam syarah disebutkan ditolong oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak harus malaikat saja yang menolong, ya.
Selain malaikat-malaikat menolong, juga Allah akan siapkan wazir-wazir yang baik yang menolong dia. Itu kalau kita tidak meminta. Misalnya nanti disuruh jadi Raisah sama Daurah, nah, karena tidak meminta, maka insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihi ilaihi qala an Abi Musa qala intalaqtu ma'a rajulaini ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fatashahhada ahaduhuma thumma qala ji'na litasta'ina bina ala amalik wa qala al-akhar mithla qawli sahibihi wa qala inna akhwanakum indana man talabahu fa'tadara Abu Musa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lam a'lam lamma ja'a lahu. 5. Saya nggak tahu keduanya itu tadi mau datang untuk apa, ternyata minta imarah. Artinya kalau saya tahu nggak akan saya bawa ke sini ya Rasul. Ini menunjukkan bahwa dia baru saja masuk Islam atau ilmunya baru sedikit, sehingga tidak paham kalau tidak boleh minta imarah. Nah, apa yang terjadi sekarang itu sangat bertentangan dengan hadis ini. Mana ada pemimpin sekarang diangkat tanpa dia mencalonkan, ya. Dan hadis ini derajatnya dhaif, ada yang sebelumnya tadi yang sahih. Nah, lam yasta'in bina ala syai'in hatta mata. Wabihi ilaihi qala bab tubaril walla. Boleh enggak orang buta menjadi wali? Nah, Wabihi ilaihi qala an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa bin Ummi Maktum ala al-Madinah marratan. jadi boleh enggak? Boleh, tapi bukan imamah uzma. Kalau imamah uzma itu sebagai tertinggi, maka tidak diperbolehkan. Karena salah satu syaratnya itu adalah dia selamat hawasnya itu. Adapun tempat syarat-syaratnya disebutkan secara komplit ya dalam kitab-kitab bahwa fikih ya, seperti kitab Taqrib kemarin. Dan Ibnu Ummi Maktum ini namanya diperselisihkan, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Amr. Nah, Wabihi ilaihi qala Nabi menjadikan Ibnu Ummi Maktum sebagai khalifah ini ketika Nabi perang ya. Sehingga beliau menyuruh Amr Abdullah bin Ummi Maktum itu menjadi imam di Masjid Nabawi. Wabihi ilaihi qala an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin ay khairin. Nasiya dzakarahu wa in dzakara a'ana wa idza arada Allahu bi ghairi dzalika ja'ala lahu wazira nasiya lam yudzakkirhu wa in dzakara lam yu'inhu. Ini sama juga untuk yang lebih kecil darinya, yaitu suami istri. Kalau Allah berkehendak baik akan diberikan istri yang salihah. Nah, maka sifatnya salihah adalah in nasiya dzakarahu wa in dzakara a'anahu wa kunu nisa'an salihat. Nah, Wabihi ilaihi qala fil ayrafa. Wabihi ilaihi qala an Jabir bin ibn Ma'diyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba ala mankibihi thumma qala lahu Atalam ya Qutayb bin Mutta wa lam takun amiran wa katiban wa la arifan. Arifan itu adalah kepala suatu jamaah atau kabilah. Kenapa disebut arif? Karena dia itu tukang mengetahui kondisi rakyatnya. Kalau sekarang misalkan amir-amir daerah di daerah Mantung, siapa amirnya itu arifnya itu. Nah, di sini pesannya Nabi SAW adalah kalau bisa jangan jadi arif. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Jadi ilaihi qala an jaddi annahum kanu ala manhalin minal manahil. Falamma balaghahum al-Islam ja'ala sahibul ma'i qaumihi mi'atan min al-ibil ala an yuslimu fa aslamu. فقسم الإبل بينهم فبدا له أن يرتجعها منهم فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ائت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أبي يقرئك السلام فإنه جعل لقومه مئة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا فقسم الإبل بينهم فبدا له أن يرتجعها منهم أفهو
afahuwa ahaqqu biha ahum. فإن قال لك نعم أو لا فقل له إن أبي شيخ كبير وهو عارف الماء وإنه يسألك أن تجعل لي الإرافة بعده فأتاه فقال إن أبي تلك السلام فقال وعليك وعلى أبيك السلام فقال إن أبي جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلامهم ثم بدا له أن يرتجعها منهم أفهو أحق بها عنهم فقال إن بدا له أن يسلمها لهم أن يسلمها لهم فليسلمها وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم فإنهم أسلموا فلهم إسلامهم وإن لم يسلموا قتلوا على الإسلام فقال إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وإنه يسألك أن تجعل لي الإرافة بعده فقال إن الإرافة حق ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار. Al-Urafa finnar, maksudnya aglabuhum, para pemimpin itu di neraka. Kenapa? Rata-ratanya tidak adil, rata-ratanya korupsi dan sebagainya. Jadi bukan berarti semua Irafah pasti masuk neraka. Kalau gitu ya nggak akan orang mau jadi pemimpin dong, diangkat jadi panglima tinggi, nggak akan, panglima perang nggak akan mau. Nah, namanya ini adalah apa? Tahdzir dari Nabi SAW, jangan menjadi arif, karena kalau kamu menjadi arif dikhawatirkan kamu akan melakukan sesuatu yang menyebabkan masuk neraka, yaitu apa? Apabila tidak melakukan hak-haknya atau kewajiban-kewajiban sebagai arif itu, ya, tidak adil dan sebagainya. Dan hadis ini derajatnya dhaif. Kemudian tadi ada kata-kata manhal itu adalah mata air. وبه إليه قال فاتخاذ الكاتب وبه إليه قال عن ابن عباس قال السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. Ini maksudnya tafsiran Quran deh. Dalam Al-Quran apa? Allah mengatakan katayis sijilli lil kitab atau lil kutub. Nah, kita lihat syarahnya ya. Qala fil majma' katayis sijilli lil kutub as-sahifah allati biha al-kitab aw malakun aw katibun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maksudnya Ibnu Abbas ini menafsirkan ayat katayis sijilli lil kitab. Dan sijil itu ada 3 tafsiran. Yang pertama sahifah, lembaran. Yang kedua malaikat, namanya malaikat sijil. Yang ketiga nama seorang katibnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bagi saya baru ya, berarti waktu saya ngaji Abu Dawud dulu ngantuk, karena tidak sadar kalau ada pendapat yang mengatakan as-sijili adalah nama apa penulisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadisnya dhaif. Alhamdulillah yang dimantui pas dhaif. Betul. وبه إليه قال فاقتص عليها على الصدقة وبه إليه قال عن رافع بن الحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. Nah, jadi derajatnya amil dengan ghazi, dengan orang yang mujahid itu sederajat, dengan syarat bil haqi, dengan kebenaran alias dia melakukan amilnya sesuai syariah. Nah, nama lain dari amil itu adalah sa'i. Maka babnya tadi si'ayah. وبه إليه قال أن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة صاحب مقسم. Maksin artinya pajak. Makanya Ustaz Asyid orang bayar pajak. Motor, mobil mati semua itu. Daripada apa? Bantu orang masuk neraka, itu dalilnya, alasannya. Padahal ya malas bayar aja. Enak membayar, bukan gede nggak bayar. Kalau kamu mau bayar terserah. Itu bedanya Pak Musab sama saya, dia rajin bayar ya. Nah, betul.
وبه إليه قال عن ابن إسحاق قال الذي يحشر الناس يعني صاحب المقصد. Nah, Ya'syur mengambil sepersepuluh. Ini pajaknya itu sepersepuluh biasanya. وبه إليه قال كف الخليفة Yastakhlifu, dia mengambil pengganti atau menetapkan pengganti setelah dia mati nanti. Nah, وبه إليه قال عن ابن عمر قال عمر إني إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف قال والله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يأكل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. Istikhlaf itu ada dua cara. Cara yang pertama, langsung dia tetapkan kamu sebagai khalifah setelah saya, sebagaimana Abu Bakar istikhlaf kepada Umar. Nah, kalau saya mati, Umar. Cara yang kedua yaitu menyuruh beberapa orang untuk musyawarah menetapkan khalifah. Itu sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika Sayyidina Umar hampir mati, maka orang-orang mengatakan, "Wahai Umar, istikhlaflah." Nah, beliau menjawab, "Saya mau astakhlif, mau tidak, atau enggak ada masalah. Karena kalau istikhlaf Abu Bakar melakukan, itu berarti sunnah Abu Bakar. Kalau saya tidak melakukan, Nabi juga tidak melakukan. Semuanya benar." Tapi akhirnya dia melakukan istikhlaf dengan cara yang berbeda dari caranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum. Nah, jadi yang dimaksud di situ tadi ya, wa annahu ghairu mustakhlif, itu maksudnya ghairu mustakhlifin bi tariqati Abi Bakar, itu maksudnya. Tapi dia mengistikhlafkan dengan cara yang lain, nah, yang sesuai ayat tadi. Nah, bayat ini hanya disyariatkan untuk Imam A'zam atau Amirul Mukminin atau Khalifah, sehingga tidak ada bayat untuk Ustadz dan sebagainya. Nah, وفيه إليه قال عن ابن عمر قال كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويلكننا فيما استطاع. وبه إليه قال أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها. يأخذ البيعة maksudnya. فإذا أخذ عليها فأعطته قالت اذهبي فقد بايعتك. Jadi Nabi orangnya sangat wara ya, meskipun bagi beliau itu halal menyentuh wanita, tapi beliau mengajari umatnya untuk tidak menyentuh wanita, sehingga ketika bayat nggak boleh sentuh. Ada riwayat-riwayat mursal bahwasanya Nabi SAW membaiat wanita tapi dengan lapisan kain. Hanya saja hadisnya mursal. Nah, sehingga kalau kita menggunakan tarjih, ya kita kuatkan yang riwayat sahihain bahwa Nabi hanya membaiat dengan ucapan. Tapi kalau kita menggunakan metode jamak, ya berarti kadang-kadang beliau itu kalaman dengan ucapan, kadang-kadang beliau itu dengan jabat tangan tapi dilapisi kain. Dan itu hadis tentang jabat tangan dengan lapisan kain itu mursal, tetapi mursalnya banyak. Sehingga kalau kita mengikuti teori yang kemarin kita pelajari di Nukhbatul Fikar, ya mursal dengan mursal itu saling menguatkan menjadi hasan li ghairi. Nah, Bihi ilaihi qala an jati Abdullah bin Hisham kana qad adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dhahabat bihi ummu Zainab bin Muhammad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah bayihu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sahih wa sahih. Ya, artinya anak kecil jangan bayar dulu nih kalau waktunya. Nah, bayat ini termasuk taklif. Kemudian hadis ini dalil mengusap-usap kepala anak kecil yang masih layak diucap nih, diusap nih. Allah si nafis kamu usap-usap marah dan agak gede nih. Nabi ilaihi qala fi arzakil amal.
وبه إليه قال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. Kemarin dijelaskan oleh Sufyan Basri dan perbedaan antara rizqun dengan roskun. Rizqun apa? Yang dikasihkan, roskun pembagiannya itu. Nah, maka ini bicara tentang arzakil ummal. Ummal itu jamak dari amil. Amil itu orang yang diangkat sebagai pekerja oleh khalifah. Misalnya amil zakat, misalnya qasam atau pembagi ghanimah, atau misalnya sebagai wali kota dan sebagainya. وفيه إليه قال عن ابن الساعة قال استعملني عمر على الصدقة فلما بلغت أمرني بإمالته فقلت إنما عملت لله قال خذ ما أعطيك فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. Ya, jadi arzakul ummal itu halal, sehingga tidak usah ditolak. Kalau ditolak malah tidak sesuai perintah Nabi SAW. Beliau mengatakan khudhu wa tasaddaq bih. Silahkan terima, terus kalau mau sedekah silahkan sedekahkan. Kalau mau dipakai juga boleh. Nah, kemudian karena sudah dikasih upah, maka fama akhadha ba'da dzalika fa huwa ghul, hadis pertama tadi. Ada yang ngambil tambahan berarti ghul. Misalnya ambil zakat kemudian ditambahi, dibonusi oleh orang yang mengeluarkan zakat tadi. Ini zakatnya 5 ekor onta, ini saya tambahi 1 kambing bagi. Nah, itu nggak boleh diambil. Boleh diterima tapi jangan dimiliki sendiri, harus dimasukkan ke dalam baitul mal. Karena kalau dimasukkan di dalam kantong dia, selain menyelisih hadis ini, juga nanti menyebabkan dia tidak akan tegas kepada orang tadi, karena orangnya suka ngasih hadiah. Akhirnya kita tidak bisa tegas terhadapnya. Nah, وبه إليه قال أن المستورد ابن شدد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما. Khadim budak yang menjadi pembantu dia. فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو ظالم أو سارق. Ya, jadi ini 3 keperluan yang mendesak ya, punya istri, punya pembantu, dan punya tempat tinggal. Maka boleh untuk apa? Dia memiliki itu dengan sebab pekerjaan dia tadi. Karena kalau dia punya pekerjaan sebagai wali kota misalnya, dia suruh cari duit sendiri, tidak punya khadim yang mengurusi apa pekerjaan rumahnya, nanti akan terbengkalai tugas-tugasnya. Nah, وبه إليه قال باب في هدايا العمال. وبه إليه قال عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استأمن رجلا من الأسدي يقال له ابن اللبية قال ابن سارة ابن الأبية على الصدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا أختياري فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أختياري أنا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيفتى له أم لا لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيرا فله رغاء أو بقرة فلها خوار. Ini semuanya suara-suara ya. Nah, أو شاة تيعا ثم رفع يديه حتى رأينا أفرط إبطيه ofrot putih yang bercampur dengan merah. Afra biasanya kan untuk nama itu. Putih kemerah-merahan sama dengan apa? Humaira. Nah, qala Allahumma hal balagtu Allahumma hal balagtu. Maka tidak boleh ya mengambil, kalau mengambil tambahan itu nanti akan menjadi hulul. Maka istilah hulul itu asalnya adalah korupsi dari ghanimah, tapi kemudian digunakan untuk segala macam korupsi meskipun bukan dari ghanimah. Dan ini hadis menunjukkan bahwa ketiak bukan aurat, dan ini hadis menunjukkan bahwa Nabi ketiaknya putih, dan itu karena beliau selalu membersihkannya, sehingga paling bagusnya itu dibersihkan setiap hari Jumat, karena kalau sedikit dibersihkan itu bersih.
Kalau ditunggu menjadi hutan belantara ini susah. Nah, وبه إليه قال فأكل الغلول الصدقة وبه إليه قال عن أبي مسعود الأنصاري قال فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رواء قد بلغته قال إذا لا أنطلق قال إذا لا أطلق. Mudah sekali Nabi ya. Idzan la antalik, idzan la ubrihuk. Enak sekali. Jadi beliau bukan pemaksa gitu, karena dia merasa tidak mampu. Kalau begitu ya Rasulullah, ya sudah, saya cari yang lain. Maka penolakan para sahabat terhadap Nabi seperti ini bukan karena ketidaktaatan ya. Sebenarnya mereka memahami dari uslub bicaranya Nabi bahwa Nabi itu tidak mewajibkan untuk saya, hanya menyarankan ya, kamu akan saya utus gini gimana ya. Nah, maka kalau dipahami seperti ini kita tidak akan berpikiran buruk terhadap para sahabat ya. Ini bukan contoh ketidaktaatan para sahabat kepada Nabi, bukan ya. Karena mereka itu paham ketika Nabi berbicara itu uslubnya apa, tujuannya atau maksudnya itu. Nah, وبه إليه قال فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجة عنه. al-hajabah orang-orang yang menjadi penjaga pintunya. وبه إليه قال أن أبا مريم الأسدي أخبره قال دخلت أنا معاوية فقال ما أنعمنا بك أبا فلان وهي كلمة تقولها العرب فقلت حديثا سمعته أخبرك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره قال فجعل رجلا على حوائج الناس. Kalau membaca hadisnya berarti hajabah ini lebih tepatnya bukan para penjaga pintu, tapi apa? Masdar ya. Jadi kan hajabah itu kan bisa jamak dari hajib, penjaga pintu hajib jamaknya hajabah. Dalam baca hadisnya ini hajabah maksudnya ihtijab, yaitu pemimpin itu menutup pintu anhu darinya dari amrul ra'iyah. Itu lebih tepat diartikan begitu. Nah, maka terjemahan hajabah ya sesuaikan kondisi kalimatnya aja. Ini kondisi kalimatnya lebih bagus, bukan para penjaga pintu. Nah, nanti di kalimat yang lain kita artikan hajabah para penjaga pintu sebagaimana biasanya. Jadi artinya seorang imam tidak boleh hajabah, tidak boleh menutup diri dari hanya itu, yaitu kembali kepada amrul ra'iyah. Nah, kalau dia sibuk bagaimana? Nah, ini faja'ala rajulan ala hawaijin nas, kamu wakilkan kepada orang lain. Dan ini menunjukkan fadilahnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia seorang sahabat Nabi, itu sudah satu fadilah. Kemudian dia seorang faqih sebagaimana kata Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Kemudian yang ketiga, dia sangat takluk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis yang lain riwayat Tabarani, Rasulullah bersabda, mulkun wa rahmatun. Setelah khilafah selesai, yaitu dengan selesainya khilafah Sayyidina Hasan, thumma mulkun wa rahmatun. Kemudian ada kerajaan disertai dengan rahmat, yaitu kerajaannya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ini salah satu buktinya ya bahwa beliau itu mulkun wa rahmatun. وبه إليه قال عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتيكم من شيء وما أمنعتموه إن أنا إلا خازن أدعو حيث أمر. Kenapa Hammam mengatakan hadza ma haddatsana bihi Abu Hurairah? Menijib. Nah, ada terkenal Sahifah Hammam Ibnu Munabbih. Itu adalah satu lembaran
yang isinya tulisan Hammam bin Munabbih, riwayat-riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sehingga ketika dia bacakan sahifah tadi, dia mengatakan hadza ma haddatsana bihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi penulisan ilmu itu sudah ada sejak masa tabi'in. Hammam bin Munabbih sudah nulis, hanya belum populer sebagaimana di masa Imam Malik. Nah, kemudian sudah mulai populer di masa Imam Malik sampai muncul kitab Muwatta tadi. Nah, kalau sahifahnya Hammam ini mungkin masih ada, mungkin juga sudah lenyap, wallahu a'lam. Saya sendiri belum pernah ke majelis sama terhadap masyayikh dengan sahifahnya Hammam ini. Nah, kemudian yang berkaitan dengan bab adalah bahwa Nabi SAW mengatakan ini khazin, saya ini bukan pemilik harta, saya hanya penyimpan harta Baitul Mal, sehingga atau haitsu umirtu, nah, dimanapun Allah suruh kan ya saya taruhkan, sehingga saya tidak membagi sesuai keinginan saya sendiri. Dan itu terbukti ya ketika beliau dimintai oleh Fatimah, ya Rasulullah nggak punya budak, ini saya kerja lelah terus tiap hari. Kata Nabi SAW, budak-budak sudah habis, sudah saya bagikan untuk janda-janda. Nah, kamu nggak kebagian, masya Allah, anaknya sendiri nggak diperhatikan ya, karena lebih mendahulukan para janda-janda. Nah, Bihi ilaihi qala an Malik ibn Aus ibn al-Haddathan qala ذكر عمر بن الخطاب يوما عن فيء وقال ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله qasmi, jadi manazilna min apa? Min kitabillahi azza wa jalla wa min qasmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وإياله والرجل وحاجته. Farrajul wa qidamu, maka seseorang dan dahulunya dia masuk Islam. Jadi as-sabiqun al-awwalun, mereka punya hak lebih banyak daripada yang muslimatul fatah yang baru saja masuk Islam. Nah, sehingga qidam ini yaitu maksudnya dahulunya dia masuk Islam, ini menyebabkan dia mendapatkan jatah yang lebih banyak daripada yang lain-lain, karena dia sudah bekerja banyak dalam Islam ini. Yang dia orang-orang belum ikut jihad, dia sudah ikut jihad. Nah, dari sinilah kemudian di pesantren-pesantren, kalau guru yang sudah lama itu gajinya lebih besar daripada guru yang baru saja mengajar di situ. Itu sudah sesuai aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sesuai dengan sunnahnya para salaf di sini. Warrajul wa bala'u, dan seorang laki-laki dengan balanya. Bala itu artinya keberaniannya, yang dengan sebabnya dia mendapatkan kesusahan di dalam jihad fi sabilillah. Warrajul wa iyaluhu, istri 4, nah dapatnya lebih banyak. Wa hajatuhu, fakirnya. Nah, Bihi ilaihi qala ta'bun fi qasmi fai. Bihi ilaihi qala anak Abdullah bin Umar ta'ala ala Muawiyah wa qala hajjataka ya Abu Abdurrahman wa qala Ata'ul Muharrarin wa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal ma ja'ahu syai'un bada'a bil Muharrarin. apa yang dimaksud Muharrarin, orang-orang yang dimerdekakan? Man ya'rif? Khamminu, khamminu kan tidak masalah menebak, tidak harus benar. Asalnya budak kemudian dimerdekakan, nah, maka mereka mendapatkan bagian dari harta Baitul Mal. Apa itu maksudnya rizq tadi? Jadi Muawiyah itu kan dermawan sekali, sehingga setiap kali ada usulan ini dikasihkan untuk orang-orang yang ini, nah, maka dia mengatakan oke, saya kasih. Nah, Bihi ilaihi qala an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
Ketika bidabiyatin fiha farasun fakasamaha lil hurati wal amati. Qalat Aisyah kan Abi radhiyallahu anhu yaksimu lil hurri wal abdi. Al-Dhabiyu. Apa Al-Dhabiyu? Biasanya artinya kijang kan ya. Yang di sini nggak bisa. Ini adalah satu wadah kecil. Syibhul kharitah wal kis, semacam kantong. Nah, di dalamnya ada khoros, ada manikan-manikan. Nah, kemudian dibagi oleh Nabi SAW, baik yang merdeka maupun budak semuanya dikasih. Nah, apalagi yang tadi bekas budak, ya, sama juga berhak mendapatkan bagian. Nabi ilaihi qala an Abi bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu ta'i qasamahu fi yawmi fa'atal ahida haddaini fa'atal azata haddan sebelum musafar berdoaina wa kuntu uda'a qabla Ahmad waktu itu fa'atani haddaini fakana li ahli thumma du'iya ba'di Ammar ibn Yasir fa'atalahu haddan wahidan. Kenapa? Karena dia masih azab, masih jomblo. Nah, sehingga pemberian itu sesuai dengan keperluan. Yang ahil pun dibagi. Kalau istrinya satu ya udah sesuai keperluannya. Istrinya 2, 3, 4, nah pasti dikasih yang lebih banyak lagi. Walaupun fi arzaqil dzurriyyah, rizq untuk anak-anak kecil. Nabi ilaihi qala an Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana qala bil mu'minina min anfusihim man taraka malan fa li ahli wa man taraka daynan aw dayaan fa ilayya wa alayya. Mana yang syahid dari hadis ini untuk babnya? Ada kalimat apa? Bayaan, tanggungan. Tanggungan itu siapa? Ya, dia mati meninggalkan anak-anak kecil, meninggalkan istri. Pokoknya sesuatu yang yudayya, akan tersia-sia kalau tidak diurusi, itu disebut doya. Anak kecil, kemudian orang yang lumpuh, dan segala orang yang kalau tidak diurusi akan tersia-sia. Nah, maka itu ditanggung oleh Nabi. Jadi arzaqul dzurriyyah diambil dari mana? Dari Baitul Mal. Alayya itu maksudnya min Baitul Mal. Nah, Nabi ilaihi qala an Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka malan falyarithhu wa man taraka kallan fa ilayna. Kallan tanggungan sama dengan doyaan tadi. Ilaina itu akan diurusi dari Baitul Mal. Nabi ilaihi qala an Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ana ula bi kulli mu'minin min nafsi fa ayyuma rajulin mata fa taraka daynan fa ilayya wa man taraka malan fa lahu. Nah, ini kalau ada Baitul Mal ya. Kalau nggak ada Baitul Mal ya udah, yang nanggung utangnya ya ahli warisnya. Kalau ada Baitul Mal, ahli warisnya nggak nanggung utangnya, tinggal telepon Baitul Mal, tolong Pak, ini Bapak wafat, utangnya 1M, kami punya duit tapi kan itu utang Bapak, bukan utang kami. Nah, Nabi ilaihi qala mata ikhrajul rajuli fil muqaddalah. ifrodu ditetapkan bagian dari kata-kata fardhu. Nah, Nabi ilaihi qala an ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aradahu yawma Uhud wa kana ashraf kalam jism wa aradahu yawma Khandaq wa kana 15 sanakan fa ajazah. ya, jadi kalau seseorang itu sudah boleh untuk ikut perang karena sudah balik, maka saat itu adalah sudah dia yufrad, sudah diberikan bagian. Tapi kalau dia itu belum balik, maka dia seandainya ikut di dalam perang, tukang masak dan sebagainya, maka dia tidak mendapatkan fardhu, dia tidak mendapatkan bagian, tetapi hanya mendapatkan rodah, yaitu tambahan pemberian yang sedikit. Nah, sama juga wanita-wanita, karena mereka itu tidak wajib jihad, maka ketika mereka ikut tidak mendapatkan fardhu, tetapi hanya mendapatkan rodah. Nah, Nabi
قال ترك كراهية الافتراء في آخر الزمان وبه إليه قال حدثني أبي مطر أنه خرج حجا حتى إذا كان في السويداء إذا أن برجل قد جاء كأنه يطلب دواء وهدد فقال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يئد الناس ويأمرهم وينهاهم وقال يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا تجاهلت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه. Wahai manusia, ambillah pemberian dari penguasa itu selama masih menjadi pemberian murni. Tapi kalau sudah tajahafat, saling bertengkar orang-orang Quraisy untuk memperebutkan kerajaan, kekuasaan, wa kana ala dini ahadikum fada'u, dan adalah pemberian itu merusak agama kalian, maka tinggalkanlah pemberian itu. Makanya babnya tadi babu karahiyatil iftira, bab makruhnya, maksudnya haramnya mengambil faridah, mengambil jatah yang sudah ditetapkan dari Baitul Mal di akhir zaman. Kenapa? Karena sudah tidak ikhlas lagi atak dari penguasa yang diambilkan dari Baitul Mal. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Jadi ada kata-kata hadab itu adalah nau'un minad dawa. Maka yatlubu dawaan wa hududun. Nah, hudud itu ya dawa dari banyak macamnya. Bihi ilaihi qala an abihi annahu hadathahu qala sami'tu rajulan yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' fa'amara an-nas wa nahahum thumma qala Allahumma hudil maktub qalu Allahumma na'am thumma qala idza tajahabat quraisyan 'ala al-mulki fi ma bainaha wa'ada al-ata' aw kana rasya fada'uhu. Sama ya, dan di sini derajatnya juga dhaif. Rusya itu adalah apa? Riswah, yaitu suap. Maka intinya kalau pemberiannya sudah tidak ikhlas karena Allah, nggak akan diberkahi sehingga tidak usah diambil. Maka nalillahi fahuwa barakah. Bihi ilaihi qala rabbikat lilin atak. Bihi ilaihi qala Abdullah bin Ka'ab bin Malik al-Ansari an-Najashan min al-Ansar kanu fi ardi Faris ma'a amirihim wa kana Umar yu'jibul juyush bi kulli 'am wa shawara anhum Umar falamma marra al-ajal qatala ahlu dhalika al-fawad wa ishtadda 'alayhim wa tawa'adahum wa hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Umar innaka ghafalta 'anna wa tarakta dina alladhi amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min iqafi ta'dil wasiyah ta'dam. Babun fi tadwinil ata', bab tentang mencatat pemberian. Artinya pemberian dari Baitul Mal kepada rakyat-rakyat itu adalah didiwankan, dicatat nih. Siapa yang berhak mendapat, siapa yang tidak. Atau kalau semuanya berhak mendapat ya berarti jatahnya masing-masing berapa. Ini adalah termasuk sunnah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Karena pada masa Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar itu masih belum adanya diwan untuk hal itu. Cara Nabi kalau nggak pakai diwan gimana? Ya tadi hadis yang kita baca sebelumnya, bahwa kalau ada datang harta langsung Nabi membagi hari itu ya, sampai habis sudah, nggak ada tanggungan lagi. Nah kalau Sayyidina Umar dimasukkan dalam Baitul Mal kemudian dicatat nih, terus setiap bulan atau setiap apa gitu nanti pasti akan dibagi lagi sehingga pemberiannya itu rapi. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. وفيه إليه قال أن عمر بن عبد العزيز كتب إن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه فرد الأتية فعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يترك فيها بهمس ولا مغنم. Ya, jadi faradul aqdiyah, dia sudah menentukan pemberian-pemberian. Muhajirin dapat berapa, Ansar dapat berapa. Sampai Sayyidina Ibnu Umar itu pernah semacam protesnya. Saya kok dikasih dikit nih,
sementara teman saya kalau dikasih lebih banyak. Nah, jawabannya lupa saya, apakah karena apa kamu itu tidak lebih utama daripada si fulan, dia itu anaknya muhajirin al-awwalin dan sebagainya. Ada kulihal Sayyidina Umar menentukan itu tetap ada dasarnya, tidak asal-asalan. Istri-istri Nabi tentu saja dikasih banyak ya, karena mereka punya kedudukan dalam Islam ini sebagai istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai ibu kita. Kemudian beliau mengatakan lam yadrib fiha bi khumusin wala maghnam. Lam yadrib fiha bi khumusin wala maghnam. Apa maksudnya? Beliau mengikat untuk ahli agama-agama yang lain, yaitu orang-orang kafir, zimmatan, perlindungan dengan sebab diambil jizyah dari mereka, dan beliau tidak memukul atau menerapkan di dalamnya khumus maupun ghanimah. Mungkin maksudnya jizyahnya tadi ya, tidak ada khumus, tidak ada ghanimah. Wallahu a'lam. Fadhal. وبه إليه قال عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر ويقول به. Nah, jadi ada dua lafal ya. Lafal pertama wa qalbihi itu dhaif tadi. Terus lafal yang kedua yaqulu bihi sahih. Dan tentang wada al-haqq ala lisan Umar ini terbukti dalam dua kondisi. Kondisi pertama, banyaknya ayat-ayat yang turun sesuai dengan usulan Sayyidina Umar. Itu disebut sebagai muwafaqatu Umar, yaitu yang sesuai dengan usulan Sayyidina Umar. Kemudian yang kedua, seringkali Sayyidina Umar ini berfirasat itu tepat sekali. Beliau melihat seseorang yang ganteng, soleh, ya, rapi. Kemudian beliau ketika melihat orang itu, ini tampaknya orang ini pernah jadi dukun. Nah, begitu orang dipanggil, ditanya, apakah kamu pernah jadi dukun? Oh, dia kaget. Loh, Anda itu kok menanyakan sesuatu yang aneh-aneh kepada saya? Oh, saya orang baik begini ya, bersama yang lain-lain. Kenapa pertanyaannya nyelekit begitu? Nah, Sayyidina Umar mengatakan, demi Allah saya ingin tahu saja apakah betul kamu itu pernah jadi dukun atau tidak, karena muncul dalam firasat saya seperti ini. Nah, kemudian dia mengaku dengan jujur, betul ya, saya dulu adalah dukun, tapi kemudian masuk Islam, tobat, menjadi orang baik. Nah, itulah firasat yang dimunculkan oleh Allah dalam hatinya Sayyidina Umar, sehingga wa qalbihi itu juga ada contohnya ya, bahwa beliau punya firasat dengan hati beliau. Safaya jamak dari Safiyah, itu sesuatu yang dipilih oleh Nabi SAW dari ghanimah. Nah, maka Safiyah istri Nabi itu juga termasuk Safiyah yang dimaksudkan dalam ini. Ma ya'khudhuhu ar-ra'is li nafsihi min al-ghanimah qabla al-qismah, itu dilakukannya sebelum dibaginya rampasan perang tadi. Ini khusus ya untuk Rasulullah SAW boleh mengambil Sofi. Sofi ya, kalau bahasa Anton. إليه قال عن مالك بن أنس بن الحسن قال أرسل إلي عمر بن عن النهر وجئته فوجدته جالسا على سرير مفديا إلى رمال. Mufdian, dia sampai ila rimalihi. Apa rimal itu? Pasir. Apa ya? Enggak ada tafsiran yang lain. Masa ada pasirnya? Gimana tuh? Ar-rimal ma yumsaju min sa'fin nakhli, tenunan dari pelepah kurma. Jadi maksudnya apa? Antara, kalau sekarang itu adalah apa sih istilahnya itu? Anyaman bambu ya. Jadi tidurnya dengan dipan dari anyaman bambu. Nah, anyaman bambunya dengan tubuh Nabi itu tidak ada lapisannya, tidak ada lemeknya, sehingga tubuh beliau ketika tidur di situ ya otomatis kulitnya jadi
teranyam seperti anyaman bambu ini. Ini karena zuhudnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tidur tanpa alas sebagaimana yang biasa kita lakukan. Waqala hina tafaltu alaih Yaman innahu qad tafa ahlul abiyatin min qawmi. Apa tadi dafa? Asra'a, bercepat-cepat. Ini qad amartu fihim bisya'in fa'aksimu fihim qultu law amarta ghairi bidzalika faqala khudhu faja'a yarfa'u faqala ya amiral mu'minin dzalika fi Utsman ibn Affan wa Abdurrahman ibn Auf wa Zubair ibn al-Awwam wa Sa'd ibn Abi Waqqas. Maksudnya mereka ingin ketemu Anda, boleh enggak? Qala na'am fa'adina lahum fataqalu thumma ja'ahu yarfa' faqala ya amiral mu'minin dzalika fil Abbas wa Ali. Qala na'am fa'adina lahum fataqalu faqala al-Abbas ya amiral mu'minin ikdi baini wa baina hadha ya'ni aliyan. Faqala ba'duhum ajal ya amiral mu'minin ikdi bainahuma warhamhuma. Qala Malik ibn Aus Wihila ilayya annahuma qad tama ulaika an-nafar lidhalika. Faqala Umar rahimahullah itta'ida thumma Itta'ida awalnya. Apa artinya itta'ida? Ta'udah. At-ta'udah apa ta'udah? Perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa, sersan, serius tapi santai, tenang-tenang ya, jangan kesusukan. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قالوا نعم. ثم أقبل على علي والعباس رضي الله عنهما فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فقال نعم. قال فإن الله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخصلة لم يخص بها أحدا من الناس. فقال الله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكان الله أفاء على رسوله فمن به والله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة ونفقته ونفقة أهله سنة ويجعل نفقة Uswatul mal. Uswah sama dengan sawa, yaitu sama dengan harta yang lainnya, yaitu dimasukkan dalam kas fisabilillah. Adapun yang beliau ambil itu hanya sedikit saja, yaitu untuk nafkah setahun saja, makan setahun maksudnya. Jadi setahun itu butuh makan berapa karung beras. Nah, itu Nabi cuma ngambil itu, sisanya semuanya masuk baitul mal. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. وقال أبو بكر رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة والله يعلم إنه لصادق فأبا راشدا نافع بالحق ووليها أبو بكر. فلما توفي أبو بكر قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فوليتها ما شاء الله أن أوليها وجئت أنت وهذا وأنتما جميعا وأمركما واحد فسألتمانيها فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تليها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن أجزتما عنها فردها إلي. قال أبو داود إنما سأله أن يكون يسيره بينهما نصفين لا أنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا نورث من تركنا صدقة فإنه كان لا يتبالي إلا الصواب. وقال عمر لا أنكئ عليه اسم القسم أدعوه على ما هو عليه. Ya, jadi jangan salah paham terhadap hadis ini. Bukan berarti mereka tidak dengar sabda Nabi la nuraf ma tarakna sadaqah, bukan ya. Tapi maksudnya harta yang dulu diurusi Nabi tolong dibagi dua, separuhnya diurusi oleh Abbas, separuhnya diurusi oleh Ali. Kenapa keduanya minta dibagi dua gitu? Karena itu cara membaginya Ali dengan Abbas beda. Ali itu modelnya kayak Nabi, ada orang butuh kasih habis hartanya. Kalau Abbas enggak, disimpan kasih dikit sehingga kas itu selalu ada gitu. Nah modelnya Ali yang nyah begitu Abbas enggak cocok. Karena apa? Dua cara pengelolaan harta yang berbeda. Satunya semacam enggak peduli kas kosong, yang penting apa? Kalau ada kebutuhan orang butuh itu segera diselesaikan kebutuhan mereka sehingga segera mendapatkan bantuan. Nah, sementara Sayyidina Abbas itu pikirannya lebih panjang karena memang orang tua kan. Nah, kemudian akhirnya rebutan tadi itu. Jadi rebutannya bukan untuk mereka kuasai, bukan ya, tapi pengelolaannya saja. Tolong dibagi dua supaya masing-masing bisa mengelola sesuai keinginan mereka. Karena itu sebenarnya harta yang dulunya dikelola oleh Nabi SAW. Nah, akhirnya kalau Sayyidina Umar, udah ini aja, kalau kalian mau mampu mengurusi, lanjutkan. Kalau nggak mampu mengurusi, daripada bertengkar gitu, kasihkan kembali ke saya. Saya akan mengurusi sesuai dulu diurus oleh Nabi SAW. Ini yang dapat kita baca, betulnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salahnya, astagfirullahaladzim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.